Amin ya. Puji Tuhan, saya di tahun yang baru ini Tuhan tetap bekerja secara luar biasa untuk kehidupan kita. Ya. Tuhan tetap setia ada bersama-sama dengan kita. Izinkan saya mengawali pemberitaan firman Tuhan ini dengan mengatakan suatu kalimat untuk kita semua yang mungkin kita bisa jadikan sebagai bahan perenungan, ya, yaitu membiarkan suatu persoalan sama dengan membiarkan situasi menjadi akan lebih buruk. Sebaliknya, keputusan untuk segera menyelesaikan persoalan adalah keputusan yang tepat yang dapat membawa kita kepada arah yang lebih baik. Amin. Ya, siapa di sini yang tidak pernah punya masalah? Jangan-jangan masalah tahun 2003 masih dibawa masuk ke tahun 2024. Ya, jangan-jangan ya. Ya. Tapi inilah yang saya ingin katakan. Bahwa membiarkan suatu masalah atau persoalan itu bukan keputusan yang tepat. Karena hanya akan membawa kita masuk dalam situasi yang lebih buruk. Sebaliknya, keputusan untuk segera menangani masalah itu, bahkan menyelesaikan masalah itu, adalah keputusan yang tepat yang akan membawa kita kepada situasi atau ke arah yang lebih baik. Amin. Dan inilah yang Tuhan lakukan. Tuhan tidak ingin kita untuk tetap ada di dalam persoalan. Tuhan tidak ingin membiarkan kita untuk tetap ada di dalam masalah. Sekecil apapun masalah itu. Apalagi masalah kita yang terbesar, yaitu dosa. Tuhan tidak ingin untuk kita tetap ada di dalam kehidupan yang penuh dengan dosa. Karena risikonya sangat besar. Bahkan Tuhan juga tidak ingin untuk kita tetap tinggal di dalam ketakutan. Apalagi ketakutan yang terbesar kita, yaitu kematian. Siapa di sini yang tidak takut mati? Halo? Halo? Ya, semua kita pasti takut mati, bukan? Ya. Tapi satu hal yang patut kita syukuri. Tuhan tidak ingin kita tetap tinggal matian. Karena itu Tuhan turun ke dalam dunia dan Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan Tuhan menolong kita untuk kita bisa keluar dari setiap masalah, setiap persoalan. Bahkan Tuhan juga menolong kita untuk keluar dari setiap perasaan takut ketika kita berhadapan dengan sebuah persoalan. Amin, Bapak Ibu. Sore hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan di bawah tema perjumpaan yang mengubahkan. Perjumpaan yang mengubahkan. Ada banyak perjumpaan, tapi tidak semuanya mendatangkan hal yang penuh dengan sukacita atau kebahagiaan. Ada perjumpaan yang akhirnya berujung kepada kesedihan. Ada perjumpaan yang pada akhirnya justru membuat kita meneteskan air mata. Ada perjumpaan yang justru membawa kita kepada penyesalan. Tapi sore hari ini kita mau belajar dari satu tema, yaitu perjumpaan yang mengubahkan dari situasi yang buruk menjadi situasi yang lebih baik. Dari kesedihan menjadi sukacita. Amin. Mari kita buka bagian firman Tuhan untuk kita di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10.
Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kalau sudah, saya undang kita semua bangkit berdiri ya. Kita baca bagian ini secara bersama-sama ya. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita mulai 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang kita baca ini merupakan salah satu bagian dari kisah perjalanan Tuhan Yesus bersama para pengikutnya, bersama para muridnya dari Galilea ke Yerusalem. Pada zaman Yesus, setiap orang yang mau bepergian dari Galilea ke Yerusalem maupun sebaliknya, umumnya pasti melalui kota Yeriko. Dan karena itu jalur ini juga disebut atau dikenal sebagai jalur lintasan padat. Ya. Bahkan disebut juga dengan jalur perdagangan. Sehingga di kota Yeriko ini akhirnya ditempatkan satu pos yang bernama pos cukai untuk pemungutan pajak terhadap barang-barang yang keluar masuk kota Yeriko. Dan Sakeus sendiri adalah kepala pemungut cukai, ya. Kalau disebut seorang kepala pemungut cukai, ya, tentu Sakeus bukan orang yang biasa-biasa tentunya. Di bagian awal sudah disebutkan, Sakeus adalah seorang yang kaya. Nah, dari bagian yang kita baca ini, ya, secara garis besar kita dapat menemukan paling tidak ada 2 kelompok orang, ya, yang dapat kita jadikan sebagai bahan perenungan, ya, selain kelompok dari Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus bersama rombongannya. Kelompok yang pertama adalah kelompok Sakeus bersama seisi rumahnya. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok orang banyak, ya, yang juga desak-desakan untuk melihat Yesus bersama rombongan yang akan melintasi kota Yeriko. Kita nggak tahu nih, karena Alkitab secara jelas tidak mencatat siapa saja yang termasuk di dalam golongan kelompok orang banyak. Alkitab hanya mencatat orang banyak atau semua orang, ya. Tidak tahu, bisa saja mereka adalah para ahli Taurat, orang-orang Farisi, juga masyarakat biasa. Nah,
Apa yang mereka lakukan? Apa yang kedua kelompok ini lakukan? Yang pertama, Sakeus. Ketika Sakeus mendengar bahwa Tuhan Yesus bersama rombongan akan melewati kota Yeriko, yang Sakeus lakukan adalah yang pertama, ia ingin melihat Yesus. Sakeus ingin melihat Yesus. Ayatnya yang ketiga mencatat, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ya. Yang kedua yang dilakukan oleh Sakeus adalah di ayat yang ketiga dikatakan Sakeus berusaha, ya, atau Sakeus berupaya, ya, untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ya. Ini bagian yang sangat menarik untuk kita renungkan Bapak Ibu. Ya. Ketika Sakeus memiliki kerinduan untuk melihat Yesus. Garis bawahi kata melihat ya. Ya. Sakeus punya kerinduan untuk melihat Yesus. Bukan untuk mengenal Yesus. Ya. Hanya sekedar melihat, bukan untuk mengenal pribadi Yesus, ya. Tapi yang Sakeus lakukan adalah suatu tindakan yang sangat luar biasa. Dia berusaha, ya. Dia berusaha, dalam bahasa aslinya, ya. Itu mengatakan bahwa dia berupaya sekeras mungkin. Dan upaya yang dilakukan oleh Sakeus bukan hanya 1-2 kali. Tapi upaya yang terus menerus dilakukan. Hanya untuk memenuhi keinginannya, yaitu untuk melihat Yesus. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena yang dilakukan oleh Sakeus adalah ketika dia berusaha untuk melihat Yesus. Dan ternyata Alkitab mencatat dia tidak berhasil karena orang banyak menghalangi. Sementara dia memiliki postur tubuh yang pendek dibanding mereka semua. Yang dia lakukan adalah apa Bapak Ibu? Berlari. Amin. Dia berlari untuk mendahului orang banyak. Dia tidak patah semangat. Sakeus tidak mengalah dengan situasi, dengan kondisinya dia. Sakeus pantang menyerah. Ada upaya yang terus-menerus dilakukan oleh Sakeus untuk memenuhi keinginannya, yaitu melihat Yesus yang akan melewati kota Yeriko. Bahkan tidak cukup dengan berlari. Ketika dia sudah berhasil melewati orang banyak sampai di tempat di mana Yesus akan melewati tempat itu, dia masih belum merasa puas. Saya sangat percaya Sakeus menyadari akan keterbatasan dia. Sebagai orang yang pendek, kalau saya tetap di sini, maka ada bahaya yang pasti akan saya alami. Karena saya akan terhalang oleh banyak orang yang sudah saya lewati. Mereka akan menghalangi saya dan saya tidak bisa melihat Yesus. Dan ketika dia sedang berpikir, dia melihat kiri kanan mungkin, ternyata yang dia temukan adalah pohon ara. Ya. Mungkin orang akan mengecek dia. Mungkin orang akan mengolok-olok dia. Karena dia seorang yang kaya. Dia seorang yang cukup berpengaruh. Dia seorang pimpinan. Ya. Dia seorang yang hidup di dalam mungkin kelimpahan harta.
Tidak peduli apa kata orang. Dia mengambil keputusan untuk memanjat pohon ara itu. Tujuannya cuma satu, supaya bisa memenuhi keinginannya. Melihat yang dilakukan oleh Sakeus adalah ketika Tuhan sampai di tempat pandang Sakeus dan Tuhan mengatakan, orang-orang yang di sini mengenal saya sebagai orang yang berdosa. Jangan dulu Tuhan, saya belum siap. No. Sakeus tidak mengatakan hal itu kepada Tuhan. Sakeus langsung membuka diri. Alkitab mencatat, ya, Sakeus segera turun dari pohon itu dan menerima Yesus, bahkan bukan saja menerima, tapi menerima dengan sukacita. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ya, tidak peduli apa kata orang. Sakeus membuka diri, menerima Yesus dengan penuh sukacita. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Sakeus adalah ketika tiba di rumah dan bercakap-cakap dengan Yesus. Kita nggak tahu, Alkitab tidak mencatat isi percakapan Yesus dengan Sakeus. Namun yang terjadi setelah percakapan itu, Sakeus berani mengambil keputusan yang sangat-sangat luar biasa. Keputusan yang spektakuler. Keputusan yang hebat. Sakeus berdiri dan mengatakan kepada Tuhan. Di ayatnya yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan. Ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan. Apa? Wow. Sakeus udah enggak hitung-hitungan. Bukan karena kalkulatornya lagi error. Bukan. Ya. Tapi dia mengalami sentuhan kasih yang sangat luar biasa dari Tuhan. Dia mendengar firman Tuhan yang sangat luar biasa yang menyentuh hatinya. Sampai dia tidak bahwa separuh dari hartanya akan diberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang dia peras, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Dalam terjemahan Inggris, khususnya New International Version, saya mencoba mencatat. Di sana dikatakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, lihat Tuhan, ya, saat ini, Bapak Ibu, ya, tidak menunggu waktu lama, amin. Sakeus langsung mengatakan, saat ini juga, setengah dari hartaku, kuberikan kepada orang miskin. Dan jika ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Keputusan langsung diambil Sakeus. Tidak panggil lagi orang-orang pentingnya untuk hitung-hitungan. Coba hitungnya. Saya punya keinginan untuk meresponi perkataan Yesus ini dengan cara begini. Ya, kira-kira masih ada yang tersisa enggak ya? Uang saya, kekayaan saya. No. Amin. Sakeus total menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan ini sangat berbeda dengan kelompok yang kedua, yaitu kelompok orang banyak. Yang tadi saya katakan, tidak tahu mereka itu siapa saja. Bisa saja para ahli Taurat, orang Farisi, orang banyak yang hadir pada waktu itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka justru mengolok-olok Yesus. Mereka mengejek Yesus. Ya, di ayatnya yang ke-7 dikatakan semua orang yang melihat Yesus, ya, bersungut-sungut dan mengatakan apa?
Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Wow. Sayang sekali Bapak Ibu. Ya. Sama-sama berjumpa dengan Yesus. Tapi hasilnya berbeda. Amin. Saat ini kita ada di dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita menyembah dan memuji, memuliakan Tuhan. Sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan dalam hadiratnya. Lewat praise and worship kita. Kita berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Nya. Tapi akhirnya nanti bagaimana? Apakah kita akan berdiri pada posisi Zakeus? Atau justru sebaliknya, kita ada pada posisi orang banyak yang justru mengolok-olok Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa Zakeus dapat melakukan semua yang ia lakukan itu dengan baik di hadapan Tuhan? Jawabannya adalah di dalam Filipi pasal 2 ayat 13. Di sana dikatakan, Filipi 2 ayat 13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Karena Allah lah yang mengerjakan kemauan di dalam diri setiap orang. Amin. Menurut kerelaannya. Artinya bahwa Zakeus mampu melakukan semuanya itu dengan baik di hadapan Tuhan. Bukan karena Zakeus. Bukan karena Zakeus baik, dia orang berdosa. Amin. Firman Tuhan mencatat, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Natur manusia adalah berdosa. Ketika Tuhan berjumpa dengan Zakeus, Zakeus ada dalam dosa. Tidak mungkin ada yang baik yang bisa dilakukan kalau Tuhan tidak menjamah atau bekerja di dalam diri Zakeus. Karena Tuhan yang bekerja, berproses di dalam diri Zakeus. Tuhan yang mengerjakan berbagai perubahan di dalam diri Zakeus. Baik perubahan paradigma, perubahan karakter, perubahan pola pikir, perubahan gaya hidup, dan lain sebagainya. Dalam diri Zakeus, Tuhan yang mengerjakan proses metamorfosis itu dalam diri Zakeus yang dulunya ulat yang menjijikan berubah menjadi kepompong dan akhirnya keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Dulunya Zakeus adalah orang yang berdosa yang tidak diperhitungkan. Ketika masuk di dalam Tuhan, ketika berproses di dalam firman Tuhan, ketika Tuhan berjumpa dengan Zakeus di dalam rumahnya, firman Tuhan diberitakan, Zakeus masuk di dalam proses penyucian, proses kebenaran firman Tuhan, yaitu kepompong. Zakeus berproses di dalamnya oleh anugerah Tuhan tentunya. Zakeus akhirnya keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Zakeus keluar menjadi pribadi yang indah di mata Tuhan. Dan ini sangat luar biasa. Dulunya Zakeus adalah orang yang rela dikucilkan, bahkan rela dibenci oleh orang-orang sebangsanya demi harta, demi kekayaan, demi jabatan, demi semua kenikmatan dunia. Kini Zakeus diubahkan menjadi Zakeus yang berani melepas harta, melepas kekayaan, melepas jabatan, melepas semua kemewahan dunia yang melekat di dalam dirinya demi Kristus, demi kebahagiaan yang sejati, bahkan demi keselamatan yang sejati di dalam Kristus.
Izinkan saya untuk mengatakan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Perjumpaan Sakeus dengan Kristus membuat Sakeus menjadi pribadi yang kuat, berani, penuh semangat, bahkan mampu mengambil keputusan yang tepat, hidup benar di hadapan Tuhan. Sekalipun realita hidup yang dihadapi oleh Sakeus sangatlah tidak mudah. Amin. Karena dia harus melepas semuanya. Amin. Tapi puji Tuhan, dia melepas semuanya tanpa beban. Dia melepas semuanya dengan penuh sukacita. Yang perlu kita renungkan di bagian selanjutnya adalah apa yang Tuhan lakukan kepada dua kelompok orang ini. Apakah ada yang beda atau sama yang Tuhan lakukan? Yang pertama yang Tuhan lakukan adalah baik kepada Sakeus maupun orang banyak yang datang berkerumun untuk melihat Yesus. Tuhan menaruh di dalam perasaan mereka, di dalam hati mereka, ya, rasa penasaran yang sama untuk melihat Yesus. Amin. Tuhan tetap menaruh rasa yang sama, rasa penasaran yang sama untuk berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua yang Tuhan lakukan adalah Tuhan tetap sama memotivasi orang-orang itu, termasuk Sakeus. Tuhan tetap mendorong mereka keluar dari zona nyaman mereka, keluar dari rumah-rumah mereka, keluar dari tempat tinggal mereka, datang ke tepi jalan untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Semua diperlakukan sama. Amin. Ya. Semua mendapat bagian yang sama. Ya. Tapi di bagian selanjutnya yang Tuhan lakukan agak sedikit unik. Ya. Nah, inilah yang membuat kita harus renungkan ini supaya jangan iri. Ya. Tuhan menyediakan, ketika Tuhan sudah menumbuhkan rasa penasaran, Tuhan sudah mendorong mereka untuk datang ke tempat di mana Tuhan akan lewat, ya. Tuhan kemudian menyediakan solusi bagi mereka dengan cara yang berbeda. Bapak Ibu, perjumpaan kita dengan Tuhan tidak semuanya sama. Renungkan ini baik-baik. Ya, ada yang berjumpa dengan Tuhan pada saat dia sedang menyembah. Ada yang bisa berjumpa dengan Tuhan saat ia sedang dalam perjalanan. Ada yang berjumpa dengan Tuhan pada saat dia sedang berhadapan dengan masalah yang pelit. Ada yang berjumpa dengan Tuhan pada saat dia sedang santai minum-minum kopi di rumah. Ya, Tuhan menyediakan sarana yang berbeda untuk kita bisa berjumpa dengan Dia. Yang Tuhan sediakan bagi kalangan orang banyak adalah jalan yang akan Tuhan lewati. Tapi ketika Tuhan menyediakan sarana buat Sakeus, jalan keluar bagi Sakeus untuk berjumpa dengan Tuhan sangat berbeda dengan orang lain. Tuhan menyediakan sarana atau jalan keluar atau solusi yang tepat bagi Sakeus sesuai dengan kondisi Sakeus. Amin. Sesuai dengan kebutuhan Sakeus. Sakeus berbadan pendek, Tuhan tahu. Siapa Sakeus, Tuhan tahu. Dan karena itu Tuhan menyediakan jalan keluar yang terbaik bagi Sakeus, yaitu apa? Pohon ara. Amin. Jangan pernah komplain sama Tuhan ketika Tuhan menyediakan jalan keluar yang berbeda bagi kita dibanding orang lain. Amin. Cara Tuhan punya banyak cara untuk membawa kita
berjumpa dengan dia secara pribadi. Dan ini yang Tuhan lakukan, ya. Tuhan menyediakan sarana yang berbeda bagi Sakeus, solusi yang berbeda bagi Sakeus. Karena memang Sakeus harus diproses lebih lagi. Amin. Kesombongan Sakeus harus dikikis tuntas. Tuhan harus mempersiapkan Sakeus sejak dini. Ketika dia melihat pohon ara itu, dia mau naik apa enggak? Apa dia masih mikir, waduh, saya kan orang kaya, malu dong manjat pohon. Apa kata orang? Tapi itulah jalan keluar. Kalau Sakeus mau melihat Yesus, itu yang disediakan bagi Sakeus. Solusi yang berikut yang Tuhan kerjakan adalah Tuhan menolong Sakeus sampai akhir. Bukan saja Tuhan menyediakan jalan keluar bagi Sakeus untuk berjumpa dengan Tuhan, yaitu pohon ara itu. Tapi Tuhan memberikan, Tuhan menumbuhkan keberanian itu di dalam diri Sakeus. Tuhan memberikan keberanian yang sangat luar biasa Sakeus, sehingga Sakeus mampu mengambil keputusan bukan saja pada titik awal, yaitu berlari dan terus berlari. Tapi keberanian itu dilakukan Sakeus sampai ia bisa ada di pohon ara itu. Bahkan bukan saja sebatas itu, yang Tuhan berikan sampai final, memberikan orang lain. Akan kukembalikan 4 kali lipat. Kalau bukan Tuhan yang memberikan keberanian, enggak mungkin. Amin Bapak Ibu. Dan endingnya apa yang didapat oleh Sakeus? Tuhan sangat menghargai semua upaya yang dilakukan oleh Sakeus dengan memberikan respon yang begitu indah, yaitu memperlakukan Sakeus dengan sangat istimewa, dengan sangat spesial, yaitu memperkenankan Sakeus bukan saja berjumpa dengan Tuhan, tapi Sakeus menerima Tuhan di dalam rumah Sakeus sendiri. Bahkan bukan saja menerima, tetapi Sakeus bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Wow. Amin Bapak Ibu. Sakeus mendapat perlakuan yang istimewa. Ya, bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Bahkan lebih dari itu. Bukan hanya bercakap-cakap dengan Sakeus di rumah Sakeus, tapi lebih dari itu, Tuhan mengaruniakan kepada Sakeus kemenangan yang besar, kebahagiaan yang besar, sukacita yang besar, bahkan pemulihan yang sejati. Kehidupan Sakeus dipulihkan 100%. Gak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Dulu Sakeus hilang dari hadirat Allah karena berbagai kemewahan dan kenikmatan dunia. Kini dikembalikan dalam hadirat Allah yang penuh kasih karunia. Bahkan bukan saja Sakeus, tapi Sakeus bersama seisi rumahnya. Karena Sakeus, Alkitab mencatat bahwa dia adalah bagian dari keturunan Abraham, bagian dari anak perjanjian, bagian dari ahli waris kerajaan sorga. Ayat 9 mengatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ada sedikit terjemahan yang berbeda dari New Living Translation. Ya, di sana dikatakan begini Bapak Ibu. Hari ini keselamatan telah datang ke dalam rumah ini karena orang ini telah menunjukkan, garis bawahi, orang ini telah menunjukkan dirinya
sebagai anak Abraham yang sejati. Amin. Kita tahu bagaimana kisah Abraham, ya, ketika Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anak tunggal satu-satunya, anak perjanjian. Amin. Dalam perjalanan tentu Abraham dilanda dengan perasaan yang waduh, saya nggak bisa bayangin Bapak Ibu, ya, untuk mempersembahkan Ishak. Bahkan ketika Ishak bertanya kepada Abraham, Bapak, kayu dan api sudah ada di sini, tapi di mana anak domba yang akan dijadikan korban bakaran bagi Tuhan? Wow, sementara anaknya yang bertanya, itulah yang diminta oleh Tuhan. Bagaimana perasaannya? Tapi Abraham dengan tetap tunduk pada otoritas Allah yang dipercayanya, yang sangat mengasihi Abraham. Abraham mengatakan apa? Tuhan yang akan menyediakan anak domba baginya. Amin. Bahkan pada saat untuk mempersembahkan Ishak, saya nggak bayangin tuh, waduh, nggak bisa Bapak Ibu, gimana perasaan Abraham? Sudah siap untuk menyembelih anaknya. Tuhan menggenapi janjinya, amin. Dan bagian ini firman Tuhan mencatat, hari ini keselamatan telah datang atas rumah ini, atas rumah tangga Sakeus. Karena Sakeus telah menunjukkan dirinya sebagai anak Abraham, keturunan luar biasa Bapak Ibu. Ya, sangat luar biasa. Ya, apa yang dilakukan oleh Sakeus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan kita? Perjalanan iman kita sampai dengan hari ini. Mungkin kisah Sakeus ini sudah berulang kali kita dengar. Kita ada di posisi yang mana? Firman Tuhan pada akhirnya, setelah melihat Sakeus bertindak menyenangkan hati Tuhan, Tuhan menutup dengan satu kalimat. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mari Bapak Ibu, ambil komitmen untuk senantiasa ada dalam hadirat Tuhan. Jangan pernah berpikir untuk keluar dari hadirat Tuhan. Yang sudah ada di dalam pelayanan, mari bergumul dengan pelayanan yang Tuhan percayakan. Supaya kita semakin lebih lagi berapi-api seperti Sakeus. Ya, sekalipun sulit, Tuhan tahu. Ya, mengikut Tuhan itu tidak mudah. Pasti sulit, tapi percayalah. Kalau Sakeus berhasil ditolak, izinkan saya untuk mengatakan demikian Bapak Ibu. Ketika Tuhan yang mencari kita, Ia pasti menemukan kita. Karena bagi Dia tidak ada yang tersembunyi. Ketika Tuhan mau menyelamatkan kita, Ia pasti dapat menyelamatkan kita dengan sempurna. Karena bagi Dia tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita mau, hanya ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, rindukanlah perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan senantiasa di setiap lembaran hidup yang kita jalani. Yang kedua, sekalipun sulit, tetaplah berjuang, pantang menyerah. Bagaimanapun jalan hidup yang kita lewati, sekeras apapun
tantangan yang ada di hadapan kita. Yang ketiga, lakukanlah dengan penuh sukacita apa yang merupakan kemauan Tuhan, sekalipun sangat bertentangan dengan kemauan kita. Dan yang keempat, yang terakhir, jalanilah hidup yang Tuhan percayakan kepada kita dengan benar di hadapan Tuhan dan dengan penuh kesetiaan, sekalipun tidak mudah. Tuhan Yesus